Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang fisiologi tumbuhan untuk melanjutkan materi minggu lalu. Kali ini materinya respirasi aerob dan anaerob. Nanti kita akan mempelajari tahapan-tahapan prosesnya. Oke, kita flashback sebentar. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian respirasi dan juga faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi respirasi, kita flashback sebentar. Respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi melalui reaksi kimia dengan atau tidak menggunakan oksigen. Jadi berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Aerob yang menggunakan oksigen, sedangkan anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas respirasi merupakan proses dari kebalikannya fotosintesis. Respirasi terjadi di malam hari. Biasanya pada tumbuhan yang tumbuhan tingkat tinggi membutuhkan oksigen. Respirasi aerob. Respirasi aerob ini adalah respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Jadi dalam proses respirasi aerob ini, kalau kemarin sudah saya sampaikan, prosesnya adalah C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 6O2 oksigen akan menghasilkan air 6H2O6, kemudian karbon dioksida 6CO6 dan ditambah dengan energi. Nah, proses respirasi ini akan terbagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, dan siklus Krebs serta transport elektron. Nah, kemudian kalau untuk yang ini gambarannya, proses respirasi aerob ini terjadi di sitoplasma dan juga di mitokondria. Nanti detailnya kita jelaskan lagi. Kita bahas di selanjutnya. Nah, ini tahapan untuk respirasi aerob. Jadi dimulai dari proses glikolisis terjadi di sitosol, kemudian berlanjut ke oksidasi pirufat, kemudian berlanjut ke siklus Krebs, dan terakhir adalah ke transport elektron. Nah, dari transport elektron ini nanti akan dipengaruhi ATP dari dan NADH dari glikolisis dan juga siklus Krebs. Masuk ke tahapan pertama yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi pada semua organisme. Ini ada contohnya prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik itu biasanya pada sel bakteri, sedangkan eukariotik itu pada sel tumbuhan. Nah, secara prinsip-prinsip reaksi-reaksi dalam glikolisis pada tumbuhan hampir sama dengan yang terjadi pada hewan. Tetapi glikolisis pada tumbuhan memiliki mekanisme pengaturan yang khas, berlangsung secara paralel antara glikolisis dengan dalam sitoplasma dan plastida, serta jalur-jalur alternatif dari reaksi-reaksi glikolisis dalam sitosol. Nah, glikolisis ini berlangsung dalam 10 tahap berurutan. Masing-masing langkah dikatalis oleh suatu atau sekelompok enzim yang berlainan. Untuk dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP dari perombakan glukosa, pertama sekali perlu adanya pemutusan urutan reaksi dengan memasukkan ATP ke dalam reaksi tersebut. Nanti secara jelasnya slide berikutnya kita lihat tahapan reaksinya. Nah, ini untuk tahapan reaksinya. Glikolisis terjadi dari 2 tahap reaksi sampai pembentukan asam pirufat, yaitu tahap pertama merupakan tahap persiapan yang mengkatalisis pemecahan molekul glukosa senyawa 6C menjadi fosfogliseraldehida atau PGAL, yaitu senyawa 3C. Kemudian pada tahap ini tidak terjadi reaksi oksidasi, reduksi, dan tidak dihasilkan ATP, akan tetapi pembentukan ATP. Kemudian di tahap kedua,
merupakan oksidasi PgAl menjadi asam pirufat. Nah, pada tahap ini terjadi pembentukan ATP. Bisa kita lihat dari tengah gambar ini, gambar glikolisis, kemudian dari glukosa plus 2 ATP 2 NADP menjadi setelah proses glikolisis menjadi pirufat, kemudian 4 ATP dan 2 NADH. Nah, ini secara tahapan keseluruhannya dari glukosa diubah menjadi pirufat dari tahapan respirasi ini. Nah, kalau untuk jalur glikolisisnya, kita bisa lihat dari glukosa yang 6, kemudian terjadi perubahan dari ATP ke ADP, kemudian jadi fruktosa 6, kemudian fruktosa 1,6, fruktosa 1 dan 6 bisulfat, kemudian dipecah lagi menjadi fosfogliseraldehida. Nah, kemudian ini menjadi 1 dan 3 bisulfogliserat, kemudian dipecah lagi menjadi fosfogliserat, kemudian dipecah lagi menjadi 2 fosfogliserat sehingga terdiri dari 3 atom C dan menghasilkan H2O. Nah, ini terakhirnya adalah menjadi sebelum menjadi asam pirufat, yaitu melalui proses fosfoenol pirufat sehingga terbentuk menjadi 3C asam pirufat. Proses yang kedua setelah tahapan glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Tadi seperti digambar, kalau dari glikolisis menjadi asam pirufat. Nah, kemudian sebelum melanjut ke siklus Krebs itu harus terlebih dahulu ke proses oksidasi pirufat. Nah, kenapa harus lewat proses oksidasi pirufat? Nah, karena ini, jika terdapat molekul oksigen yang cukup, maka pirufat akan menjalani tahap reaksi selanjutnya, yaitu siklus Krebs yang berlangsung di matriks mitokondria. Nah, akan tetapi asam pirufat yang mendapat molekul oksigen yang cukup tidak dapat begitu saja masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi dari setelah glikolisis pirufat tidak bisa langsung masuk ke siklus Krebs. Karena apa? Karena pirufat ini memiliki atom C yang terlalu banyak. Tadi kita lihat C-nya ada 3 ya di tahapan glikolisis tadi. Nah, padahal persyaratan molekul yang dapat menjalani siklus Krebs adalah molekul tersebut harus mempunyai 2 atom C. Nah, karena itu asam pirufat terlebih dahulu harus menjalani reaksi dekarboksilasi oksidatif. Tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif asam pirufat ini berlangsung pada mitokondria. Nah, proses ini akan mengubah asam pirufat atau senyawa berkarbon 3 menjadi asetil-CoA yang dimaksud dengan senyawa yang berkarbon 2. Nah, dalam proses ini akan menghasilkan satu buah molekul NADH untuk tiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, sehingga seperti gambar dilihat dari asam pirufat menjadi asetil-CoA itu akan menghasilkan karbon 2 CO2 dan kemudian sampingannya akan menghasilkan NADH. Setelah karbon tadi berubah menjadi karbon 2 melewati proses oksidasi dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat telah menjadi berkarbon 2 sehingga bisa masuk ke siklus Krebs. Jadi hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah asetil-CoA yang menjadi penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, siklus Krebs adalah reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Kemudian siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat, sehingga menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut yaitu penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Nah, ini bisa dipelajari untuk siklusnya, gambarnya dari siklus Krebs itu, dari siklus Krebs ini. Nah, tahap siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil-CoA.
Kemudian yang memiliki atom C2 tadi sudah disebutkan ya, asetil-CoA memiliki atom C2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat yang memiliki atom C4. Nah, kemudian atom C4 ini memiliki asam sitrat yang memiliki atom C6. Secara bertahap asam sitrat melepaskan satu persatu atom C-nya sehingga akhirnya kembali menjadi asam oksaloasetat yang memiliki atom C4. Nah, itu yang prosesnya siklus Krebs. Nah, peristiwa ini diikuti dengan peristiwa reduksi yaitu pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD dan FAD menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul FADH dan 2 molekul ATP. Dari keseluruh rangkaian peristiwa siklus Krebs tersebut sehingga dihasilkan 4 molekul CO2, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Tahapan terakhir dari respirasi aerob adalah proses transport elektron. Bisa dilihat di gambar tadi setelah melalui glikolisis diubah menjadi pirufat, pirufat yang berkarbon 3 sebelum masuk ke siklus Krebs dalam proses dekarboksilasi oksidatif dirubah menjadi C2. Kemudian di siklus Krebs ini kita sudah lihat tadi pelajari siklusnya. Kemudian yang terakhir ini adalah proses transport elektron. Proses transport elektron adalah tahapan terakhir dari respirasi aerob. Disebut juga dengan sistem rantai respirasi atau sistem oksidasi terminal. Nah, proses ini berlangsung pada krista dari mitokondria. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi kalau oksidatif pirulatif, siklus Krebs dan juga transport elektron ini terjadi di mitokondria. Sedangkan yang terjadi di sitosol itu hanya proses glikolisis. Nah, dalam proses transport elektron ini terjadi asosiasi antara enzim siklus Krebs dengan enzim sistem transport elektron. Jadi yang menjadi sumber utama dari transport elektron itu adalah dari siklus Krebs dan juga ditambah dari glikolisis NAD, ATP dari glikolisis dan siklus Krebs. Ini untuk proses transport elektron. Ini rantai transport elektron. Kita bisa lihat molekul yang berperan penting dalam reaksi transport elektron adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi sebelumnya, yaitu pada glikolisis, dekarboksilasi asam pirufat, dan juga siklus Krebs. Nah, selain dari reaksi sebelumnya itu, molekul lain yang berperan dalam transport elektron adalah molekul oksigen, koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom A. Kemudian proses transport elektron ini prosesnya kan sangat kompleks ya. Tapi intinya pada dasarnya elektron dan H2 dari NADH dan FAH2 dibawa dari satu substrat lain secara berantai. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat anorganik atau P ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada bagian akhir terdapat oksigen O2 sebagai penerima atau akseptor sehingga terbentuklah H2O. Ini untuk jumlah ATP dari respirasi. Jadi dari total keseluruhan respirasi dari 4 proses tadi, jumlah ATP yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs itu ada 38 ATP dengan reaksi terakhir yaitu CO2 karbon dan H2O air. Kita bisa lihat kalau dari ketiga dari glukosa ke 2 pirufat itu menghasilkan 8 ATP, kemudian dari 2 pirufat ke asetil-CoA menghasilkan 6 ATP. Kemudian masuk ke daur Krebs, nah ini menghasilkan 38 ATP. Sementara kalau untuk rinciannya di ATP yang dihasilkan di siklus Krebs itu ada 12 dari asetil-CoA ke CoA itu ada 3 NADH
prosesnya ada 9 ATP, kemudian FADH ada 2 ATP, dan 1 GTP itu ada 1 ATP sehingga ada 12 ATP. Kemudian kita masuk ke respirasi anaerob. Tadi kita sudah membahas respirasi aerob yang disertai dengan oksigen. Nah, respirasi anaerob itu merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Dikenal dengan istilah fermentasi. Jadi ada 2 contoh fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat gitu. Nah, pada dasarnya proses respirasi anaerob itu prosesnya sama dengan respirasi aerob, yaitu glikolisis. Kemudian ketika akan masuk ke siklus Krebs, nah itu harus membutuhkan oksigen. Tetapi pada respirasi anaerob itu tidak terdapat oksigen. Karena tidak terdapat oksigen, maka siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif tidak dapat berlangsung. Nah, tetapi masalah ini dapat diatasi oleh tumbuhan maupun organisme lain melalui metabolisme pirufat dengan jalan fermentasi atau metabolisme fermentatif. Ini adalah proses fermentasi kondisi pirufat yang sangat bergantung pada ketersediaan oksigen. Nah, ini enzim pirufat dekarboksilase, enzim alkohol dekarboksilase, dan enzim laktat hidrogenase. Kemudian kalau fermentasi alkohol itu berlangsung dengan adanya enzim pirufat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase sehingga mengubah pirufat menjadi alkohol dan CO2 serta mengoksidasi NADH. Jadi kalau tidak ada oksigen yang perlu digunakan adalah enzim pirufat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase. Nah, sedangkan untuk fermentasi asam laktat berlangsung dengan adanya laktat dehidrogenase yang menggunakan NADH untuk mereduksi pirufat menjadi laktat. Sehingga kedua metabolisme fermentatif ini merupakan proses memproduksi NAD+ kembali. Nah, itu tadi untuk prosesnya respirasi antara aerob dan anaerob. Kemudian mari kita bedakan mana tumbuhan yang mengalami respirasi aerob dan anaerob. Biasanya dibedakannya berdasarkan respirasi pada tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Jadi untuk tumbuhan tingkat tinggi ini ciri-cirinya, pada tumbuhan tingkat tinggi proses respirasi terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan, yaitu pada bagian akar, batang, dan daun. Di daun, oksigen akan masuk melalui stomata dengan proses difusi. Nah, sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah, yang dimaksud tumbuhan tingkat rendah ini adalah tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Contohnya tanaman yang baru berkecambah. Ini nanti proses respirasinya berbeda. Nah, kalau untuk tumbuhan tingkat tinggi, prosesnya terjadi secara aerob, yaitu dengan energi yang berasal dari sari-sari makanan dalam sel tubuh tumbuhan dibebaskan secara biologis melalui proses oksidasi. Nah, kalau untuk yang tumbuhan tingkat rendah ini yang prosesnya bisa berlangsung secara aerob maupun anaerob atau fermentasi, yaitu mengubah senyawa tertentu menjadi senyawa lanjutan dengan bantuan enzim. Itu tergantung dari tumbuhannya. Seperti kalau misalnya masih pada tahap biji sebelum berkecambah, itu ketika oksigen masih bijinya masih utuh, di oksigen tidak bisa masuk, maka yang terjadi adalah proses anaerob fermentasi. Nah, kemudian ketika mulai sudah terbentuk daun, meskipun belum daun sejati, nah itu proses aerob dengan oksigen itu sudah bisa mulai berproses. Kemudian untuk tumbuhan tingkat tinggi, energi tersebut bermanfaat untuk pertumbuhan, pembentukan protein, pengangkutan mineral, dan proses fotosintesis. Kemudian untuk bedanya untuk tumbuhan tingkat rendah yaitu ditemukan dalam pembentukan alkohol yang awalnya merupakan glukosa. Jadi glukosanya itu bersumbernya dari alkohol yang berasal dari
fermentasi dari respirasi anaerob. Oke, demikian materi mengenai respirasi aerob dan anaerob serta tahapan prosesnya serta respirasi yang terjadi berdasarkan tingkat tumbuhannya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.